Ini nih, film yang paling bikin puyeng seantero 2020. Action sci-fi terbaru dari Christopher Nolan mengusung konsep time travel yang beda banget dengan yang udah biasa kita lihat. Di sini istilahnya disebut dengan time inversion, di mana orang dan benda-benda bisa berjalan terbalik melintasi waktu. Heboh lah pokoknya. Dan memang paling tepat bahas ini sambil mainin salah satu game tersulit dalam sejarah, Contra, game Nintendo tahun 88. Talking about back in time, huh? Tuh lihat tuh, tokonya aja mirip. Ada tim merah dan tim biru. Oh, aku biru berarti aku berjalan berbalik dari waktu. Oke, karena sangat kompleks ngomongin alur film ini, sama aja kayaknya akan sama panjangnya dengan namatin Contra ini 3 kali. Jadi aku coba keep it short, berusaha nggak terlalu banyak spoiler. Let's see apa aku bisa rampungin review ini sebelum gamenya beres, atau mungkin sebelum aku game over. Contra ini susah. Oke, ini hampir kena. Garis besar yang perlu dimengerti tentang cerita Tenet adalah konfliknya itu berasal dari pihak masa depan yang menciptakan kemampuan untuk mundur ke masa lalu. Mereka ingin nge-wipe out humanity karena humanity udah bikin masa depan porak-poranda. Renungkan itu sebentar, kita refleksi dulu. Jadi dalam Tenet ini segitu parahnya ulah manusia di dunia yang sekarang, sampai-sampai orang dari masa depan ngamuk sehingga mereka rela ngancurin masa lalu yang berarti masa depan kemungkinan besar bakal hancur juga gitu kan. Jadi paradoks itu rela ditempuh saking kacaunya dunia. Jadi alur Tenet ini ribet banget dan nggak bisa disederhanain pakai rumus karakter ingin sesuatu tapi ada halangannya gitu, karena tokoh utamanya di Tenet ini nggak benar-benar punya keinginan, nggak benar-benar punya motivasi, at least hingga sekitar pertengahan cerita. Yang jelas si protagonis, jadi tokoh utamanya bukan nggak punya nama, adalah seorang agen atau mata-mata yang handal. Dan karena sikap dan aksinya yang selfless, dia terpilih untuk ikut program Tenet. Misi utamanya adalah untuk menghentikan pihak yang disebut-sebut akan memulai Perang Dunia Ketiga. Betapa terkejutnya bagi si protagonis saat mengetahui Perang Dunia Ketiga itu ternyata berhubungan dengan perang lintas waktu yang melibatkan peluru-peluru dan mobil yang berjalan terbalik. And while at it, tentu saja seorang tokoh utama film laga harus menyelamatkan seorang wanita cantik. Itu, secara simpelnya itu cerita Tenet. Ingat, pelurunya banyak. Ups. Jadi narasi Tenet membenturkan kalimat what's happen dengan konsep free will yang dimiliki oleh manusia. Hanya karena apa yang telah terjadi itu terjadi, bukan berarti kita tidak bisa berharap atau mengusahakan untuk menjadikan hidup menjadi lebih baik. Karena dari masa lalu itulah kita belajar. Nah, di sini Nolan menantang kita dengan pertanyaan, apakah free will itu eksis di dunia yang basically adalah kumpulan dari aksi dan reaksi gitu, atau bahkan di dunia yang rangkaian peristiwanya sebenarnya udah didesain alias ditakdirkan. Nggak bisa ke kanan takut kena dapat F. Ini dihujani peluru. Nah, konsep yang demikian filosofis itu kemudian dibalut dengan aksi laga dengan suntikan elemen yang udah menjadi ciri khas Nolan, yaitu elemen time bending. Hasilnya tentu saja adalah sebuah spektakel yang sangat seru, namun juga sangat membingungkan. Nah, jadi jika kita memandang dari aspek teknis saja, Tenet memang sebuah capaian mahakarya yang menakjubkan. Teknisnya didukung oleh budget yang tinggi. Film ini jadi luar biasa terdesain dan sangat amat terencanakan hingga detail gitu. Film Tenet, seperti kata Tenet itu sendiri, benar-benar dirancang sebagai palindrom. Kejadian yang dilalui oleh John akan circle back to him di akhir.
nunjukin kehidupannya berjalan mundur seperti petualangannya. Film dimulai dari misi di gedung opera. Di situ dia diselamatkan oleh seorang yang misterius. Lalu dia ada misi ke bandara, lalu kebut-kebutan di jalanan, dan akhirnya di tengah film narasinya mundur lagi, dan peristiwa yang dia lalui juga terjadinya berulang dengan urutan terbalik gitu. Di jalanan, di bandara. Nah, walaupun sebenarnya si protagonis bisa memilih untuk keluar dari rangkaian itu, dia bisa saja berhenti dari misi, tapi dia nggak bisa lepas dari putusan yang menurutnya tuh baik dia lakukan gitu. Nah, karena di sini Nolan ingin nunjukin dalam pembalikan waktu yang sepertinya menetapkan jalan kita, ultimately pilihan tuh tetap ada di tangan kita. Pilihan kita lah yang jadi penentu utama. But again, pilihan kita bukanlah pasti tidak tergantung dari result yang sudah dideterminasi gitu. Jadi singkat kata, si Nolan ini ingin bilang bahwa waktu sebenarnya tidak konstan, tidak mengikat yang kita kira. Bingung ya, memang begitulah film-film Nolan. Sama seperti alur ceritanya, tidak ada cara di semesta waktu kita yang bisa menyederhanakan aksi dan teori time inversion yang menjejali 2 jam lebih durasi film ini. Saking kompleksnya gitu. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah untuk mengerti dulu, memahami dulu prinsip dasar konsep time travel di film ini. Dalam Tenet, seseorang yang mundur ke masa lalu tidak muncul secara instan begitu aja ke waktu yang ia tuju, melainkan ia harus benar-benar berjalan ke waktu tersebut. Misalnya nih, jika si kontra ini ingin kembali ke level sebelumnya, ke level 2 tadi, maka ia harus mundur dulu melewati jalan yang sudah dilalui. Aku harus turun lagi ke bawah, terus harus menapak tilas lagi level ini hingga balik lagi ke level yang kedua tadi. Nah, proses mundur begitulah yang jadi adegan-adegan unik dalam film Tenet. Nolan membangun aksi-aksi gede dari adegan terbalik tersebut. Dia punya tempo dan irama sendiri dalam memperlihatkan itu. Dimulai dari dia memperlihatkan adegan-adegannya secara ringan, dari peluru yang terbang masuk ke pistol alih-alih terbang keluar, lalu ke adegan si protagonis yang bergerak normal berantem dengan seseorang yang gerakannya mundur, gerakannya terbalik, hingga ke epic action scene seperti car chase atau perang militer yang melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak elemen karakter yang ada yang maju, ada yang mundur secara bersamaan. Jadi segitu wahnya memang aksi di Tenet, walaupun memang sekilas agak-agak tampak goofy juga, tampak konyol juga gitu. Kayak adegannya kan tinggal dimundurin gitu kan, di reverse aja playnya. Tapi karena sebenarnya adegan-adegan tersebut dilakukan tanpa CGI dan murni koreografi dan practical effect, sehingga sungguh layak untuk diapresiasi. Namun sebaliknya, film Tenet ini jika kita pandang sebagai sebuah perjalanan karakter, maka kita akan frustasi, benar serius. Karena sama sekali tidak ada pengkarakteran yang bisa kita pegang. Tidak ada emotional attachment di film ini. Memang seiring berjalannya cerita, kita akan numbuhin simpati ke tokoh Kat, si istrinya si penjahat utama, dan ke si tokoh Neil, si partner si protagonis. Namun sama sekali nggak ada perasaan apa-apa gitu yang bisa kita rasakan terhadap si protagonis itu sendiri, karena motivasi karakternya tuh ngawang, nggak ada. Karakterisasinya pun generik banget. Meskipun generiknya itu berusaha di negasi Nolan, dia berusaha menjual karakter ini dengan menggunakan casting yang benar-benar mensubvert standar karakter utama mata-mata yang bisa kita lihat di film-film laga. Tapi tetap tidak berhasil. Padahal gini, teori karakter itu di film Tenet ini adalah alur Tenet berada dalam pace-nya sendiri, bergerak maju tanpa basa-basi gitu. Jadi film ini memperlihatkan karakter si protagonis itu, karakterisasinya langsung dari aksi dan pilihan yang dilakukan secara spontan itu.
Jadi lebih memilih nunjukin aksi ketimbang lewat dialog ataupun adegan yang nyuapin kita backstory. Nah, teori apa? Bukan teori sih. Teknik ini, hal ini bisa saja benar karena memang backstory itu tidak harus ditampilkan. Film juga nggak mesti ngerem dulu bolak-balik demi mengantarkan dialog basa-basi atau dialog ala kadar lah untuk development karakter. Tapi yang harus ada itu adalah kedekatan emosional kita terhadap karakter. Backstory itu bisa ditampilkan subtil, tapi kedekatan emosional itu lah yang sebenarnya harus disampaikan gitu. Karena supaya kita bisa lebih peduli kepada karakternya, supaya kita bisa berempati pada apa yang ia lalui. Entah itu mau kita benar-benar ingin dia sukses, atau kita ikut khawatir dia akan gagal. Masalahnya tak sekalipun aku ngerasa berada di belakang protagonis Tenet. Aku nggak senang lihat dia berhasil ataupun nggak gregetan gimana gitu, takut dia kalah. Dan itu karena film sama sekali nihil dalam mengembangin tokoh ini. Dia tidak diberikan dialog penunjang apa gimana gitu. Karena dialog-dialog yang ditampilkan di sini sebagian besar tuh cuma eksposisi. Posisi tokoh protagonis ini sama dengan kita. Bingung atas apa yang sedang terjadi gitu kan. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Maka sebagian besar percakapan film ini akan berisi informasi mengenai Tenet itu apa, temporal pincer movement itu apa, algoritma itu apa. Segala macam istilah-istilah sains di film ini tuh dijelasin gitu supaya si tokohnya ngerti. Masalahnya si tokohnya ngerti, kitanya nggak ngerti, tetap bingung. Buat kita tuh yang terdengar hanya istilah-istilah itu ya kayak omong kosong aja, karena kita tidak diberi kesempatan untuk melihat apa sih arti kalimat-kalimat itu bagi pribadi si protagonis. Pribadinya itu nggak ada si protagonis itu gitu. Persahabatan dia dengan Neil juga sebenarnya menyentuh, tapi nggak pernah benar-benar kerasa. Walaupun ini filmnya udah pakai musik-musik dengan volume maksimal gitu kan. Tapi karena kita melihat persahabatan itu dari sudut pandang si protagonis yang nggak tahu, yang masih bingung dan dia datar, ya jadi persahabatan itu juga rasanya datar ke kita. Mengenai namanya, menurutku si protagonis ini tidak diberi nama karena Nolan nggak mau dia punya karakter. Jadi sebenarnya Nolan yang nggak mau nunjukin karakternya si protagonis, karena Nolan takut dengan memberikan nama berarti dia harus bertanggung jawab akan development karakter. Ketika dia mencuatkan si protagonis sebagai karakter, dia harus si Nolan tuh harus bertanggung jawab mengembangkannya gitu. Dan si Nolan takut pengembangan itu akan merusak pace bangunan cerita yang sudah dia set khusus untuk cerita si Tenet ini. Jadi si protagonis itu hanya disebut protagonis hanya sebagai pengingat kita bahwa segala kejadian di film itu sangkut pautnya ada di dia, semuanya berada di bawah aksi dan pilihan si tokoh itu. Kenapa Nolan tidak mau nunjukin karakter lebih mendalam ataupun tidak mau memberikan karakter kepada si protagonis? Karena memang Nolan menitik beratkan pada pengalaman menonton. Untung cepat mati. Jadi epic action scene saja yang dijual di sini. Kita bandingkan film ini dengan Dunkirk, film perang tahun 2017 garapan Nolan juga. Di film itu juga Nolan melakukan hal yang sama, ngetakin kita begitu saja di karakter yang tidak punya motivasi personal, selain si karakter ini berusaha untuk tidak gugur dalam medan perang, ya kan? Tapi dalam Dunkirk konteks itu berjalan efektif. Karena kita sudah paham bahwa cerita itu ya cerita tentang di perang. Kita nggak perlu tahu siapa musuhnya, siapa tentara-tentara itu. Kita tetap bisa bersimpati karena kita tahu mereka ya lagi perang gitu. Mereka lagi bertaruh nyawa. Belum lagi secara konstan mereka dibom, diberondong oleh peluru. Maka kita otomatis akan bisa mendukung siapapun yang ditaruh kamera di belakangnya gitu istilahnya. Kayak di game Contra ini tuh. Bodoh amat backstory si biru ini siapa gitu. Yang jelas itu nyawanya ada 4, dia cuma boleh mati 4 kali, dan dia diserang terus sama alien yang bentukannya kayak anak pramuka. Itu cukup buat kita memainkan game ini kan.
konteks yang serupa itu tidak bisa efektif diterapkan di Tenet. Karena pertama, film ini sudah lebih dulu ribet, terbebani oleh kebutuhan untuk menjelaskan aturan-aturan sains di dunia dia. Aturan ini sangat ribet sehingga kita mau nggak mau langsung tersedot ke sana. Saat menonton kita hanya ingin ngerti apa sih yang mereka bicarakan gitu, apa sih cara kerja dunia ini. Tapi dalam itu pun Nolan seperti bicara dengan dirinya sendiri. Dia hanya sibuk menjelaskan. Kita katakanlah bosan ataupun nggak tahu lagi harus megang apa, sehingga kita berpaling ke karakter kan. Salah satunya yang kita relate dalam film itu kan karakter. Dan guess what? Karakternya memang juga tidak dibentuk oleh si Nolan. Jadi nggak ada pegangan kita gitu saat nonton film ini. Sekalipun kita bertahan nonton, maka itu cuma karena kita, entah itu kita fansnya Nolan atau memang terpesona sama gimmick time inversionnya saja. Jadi jika kalian suka lihat spektakel unik, Tenet jelas film yang wah banget. Pencapaian teknisnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun buatku aksi ngomong dan adegan terbalik itu tidak lagi seunik sewaktu aku melihat adegan Twin Peaks-nya David Lynch gitu. Tapi at least kita bisalah mengapresiasi film ini dari sana. Tapi jika kalian lebih menghargai film dari karakter-karakternya, maka seperti aku, kalian akan menemukan film ini sebagai karya Nolan yang hampa. Bingung dan seru tapi hambar gitu. Tentu ada yang bilang film ini akan lebih mudah dimengerti setelah ditonton ulang, nonton lagi gitu. Namun toh semua film kan memang begitu. Dalam second viewing, semua film pasti akan ada hal baru atau ada konteks baru yang kita pahami. Dang it, si robot. Habis nyawaku di sini. Semua film simple kayak 12 Angry Men aja yang isinya orang debat aja, kalau ditonton lagi berkali-kali akan ada pengalaman baru yang diberikan. Jadi untuk film mencapai itu tuh nggak harus beribet-ribet, sengaja ribet-ribet kayak Tenet ini. Jadi ya buatku film Tenet tuh tidak sespesial yang digembar-gemborkan gitu. Karakternya hanya karakter generik film laga, cuma gimmick laganya itu saja yang lumayan unik dan ambisius. Jadi aku ngasih Tenet nilai, kalau 10 itu 10, Tenet itulah 10 yang dibolak-balik 10, maka aku ngasih nilai 10 dibagi 2 adalah 5. Aku kasihnya 5 aja. 5 bintang untuk Tenet. So, that's all we have for now. Ternyata aku masih bisa menjelaskannya sebelum kontranya tamat. Wah. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review yang lain. Dang it, anak pramuka membunuh. Kunjungi juga mydirtshit.com untuk baca review Tenet dengan lebih detail. Apakah kalian punya teori sendiri tentang Tenet? Atau kalian punya pandangan mengenai apakah menurut kalian Neil itu memang anak si Cat yang udah jadi dewasa? Silahkan taruh di komen. Jika ada game yang ingin dimainkan juga taruh aja di komen. Remember, in life there are winners, there are losers. Mati anak pramuka.